Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Ya, sebelum kita memasuki proses pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa agar proses pembelajaran kita tetap berlangsung dengan baik. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat cinta kasih yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini Bapa. Engkau masih menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau yang memberkati awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah jadi dalam tangan Bapa. Kiranya apapun yang menjadi bahan pembelajaran kami, apa yang akan kami bahas hari ini Bapa, kiranya Tuhan yang turut ikut campur tangan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh mengerti dan memahami serta mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan satu harian ini, Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baiklah adik-adik semua. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang eskatologi, yang dimana eskatologi secara terminologis, istilah eskatologis dibangun dari dua kata Yunani yaitu eskatos yang mempunyai arti akhir atau terakhir, dan logos yang berarti firman atau ajaran. Jadi eskatologi secara harafiah yang berarti pengetahuan mengenai hal-hal terakhir atau tentang akhir zaman. Ya, ajaran Alkitab tentang eskatologi atau akhir zaman tidak hanya mempedulikan nasib orang secara perseorangan, atau eskatologi itu tidak hanya membahas bagaimana takdir seseorang itu, bagaimana nasib dan takdir dalam seseorang pribadi, dan begitu juga dengan sejarah atau masa lalu manusia. Ya, menurut Alkitab, Allah tidak hanya menyatakan dirinya melalui orang-orang yang mendapat ilham, tetapi juga dalam dan melalui peristiwa-peristiwa yang membebaskan umatnya. Baiklah, Baker juga membagi pemahaman tentang eskatologis ini dalam 3 bagian. Yang pertama, eskatologi dalam Perjanjian Lama, yang dimana merupakan keyakinan bahwa sejarah bergerak dengan tujuan tertentu yang ditentukan oleh Allah sendiri, dan Allah berkarya dalam sejarah untuk memastikan tujuan tersebut. Menurut Baker, Israel sejak awal memang sudah memiliki semacam harapan untuk masa depan atau masa yang akan datang. Seperti itu. Dan yang kedua, eskatologi para nabi. Ya, terjadi perkembangan dalam eskatologi Israel. Nabi-nabi sebelum pembuangan menyerang optimisme Israel yang populer dan memberitakan penghakiman Allah yang radikal. Sementara nabi-nabi pada masa pembuangan memperkenalkan suatu optimisme baru sambil menunjuk satu permulaan baru, ciptaan baru, dan keselamatan baru bagi orang-orang atau bagi umat manusia. Seperti itu. Dan yang ketiga, eskatologi apokaliptik. Perkembangan ini didorong oleh kekecewaan dari orang-orang yang pulang dari pembuangan ketika mereka melihat kondisi Yehuda yang tetap dijajah, dan melalui para pelihat, mereka kemudian melihat kepada suatu zaman baru yang cenderung bersifat transendentalisme dan dualisme. Ya, penghakiman dalam eskatologi. Selain dari pengertian hal yang kita bahas dari eskatologi, ada juga penghakiman yang ada dalam eskatologi, yang dimana penghakiman dalam eskatologi adalah kedatangan Kristus yang kedua kali diikuti dengan penghakiman. Penghakiman itu yang akan menentukan seseorang masuk ke surga ataupun masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Ya, seseorang akan diketahui masuk ke surga atau neraka dan mendapat upah atau hukuman. Di situ akan diadili setiap orang menurut perbuatan semasa hidupnya atau semasa dia hidup. Dengan demikian, sebagian orang akan menikmati kebahagiaan yang kekal di surga, dan yang lain akan dihukum selamanya di neraka. Jadi
dengan kedatangan Kristus ini yang kedua kali akan mendapatkan penghukuman seperti itu. Jadi penghukuman tersebut berdasarkan apa yang dia lakukan semasa hidupnya di dunia dan akan diterima semasa di akhirat. Seperti itu adik-adik semua. Iya, jadi kesimpulannya dari apa yang kita bahas hari ini, pengajaran tentang akhir zaman atau eskatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan apa yang Alkitab ajarkan, dan disitulah kita akan mempercayai dan mengimani tentang akhir zaman tersebut. Oke, baiklah. Bagi adik-adik yang kurang mengerti, boleh dipertanyakan dan kita akan mendiskusikan dan membahasnya pada saat ini. Baiklah, bila Ibu persilahkan kepada adik-adik yang ingin bertanya. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik yang telah memberikan pertanyaan, yang dimana pertanyaannya adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kedatangan Yesus yang kedua kali? Yang kedua, apakah kedatangan Tuhan Yesus telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama? Yang ketiga, apa yang melatar belakangi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Dan yang keempat, penghukuman apa saja yang terjadi di dalam masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Dan yang terakhir, apa tanda-tanda akhir zaman itu? Ya, kita akan membahas di pertanyaan nomor 1, di mana apa yang dimaksud dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan pengharapan dari setiap orang-orang percaya bahwa Allah berdaulat serta mengontrol segala sesuatu dan setia pada janji dan nubuat yang telah difirmankannya. Para nabi dalam Perjanjian Lama tidak membedakan kedua kedatangan ini. Seperti misalnya di kitab Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 6 sampai 7 dan Zakaria 14 ayat 4. Boleh kita lihat nanti, karena ada nubuat yang seolah-olah membahas dua individu yang berbeda. Banyak pakar Yahudi yang menganggap akan ada dua Mesias, yaitu Mesias yang akan menderita dan yang menaklukkan. Mereka tidak memahami kalau Mesias yang sama yang akan menggenapi kedua jenis ini. Yesus menggenapi peran sebagai hamba yang menderita yang terdapat dalam Yesaya pasal 53 pada kedatangannya untuk yang pertama kalinya dahulu. Yesus juga akan menggenapi peran sebagai pembebas dan menggenapi peran sebagai pembebas dan Raja Israel pada kedatangannya untuk yang kedua kalinya di dalam Perjanjian Baru. Lah di ke nomor 2, apakah kedatangan Tuhan Yesus telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama? Iya, kedatangan Tuhan Yesus telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, terdapat di Yesaya 9, yang dimana di Yesaya 9 ini membahas tentang kelahiran Raja Damai. Telah dinubuatkan dalam perjanjian tersebut dan akan digenapi di dalam Perjanjian Baru. Ya, dan yang ketiga, apa yang melatar belakangi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Ya, yang melatar belakangi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adanya ketentuan yang ditetapkan, seperti yang pertama, hari Tuhan. Seperti di Amsal 15 ayat 18 sampai 20 dikatakan, sejak awal mereka meyakini akan ada waktu atau hari ketika Tuhan campur tangan dalam sejarah Israel. Hal ini kemudian muncul dalam berbagai ungkapan seperti hari Tuhan atau hari pembalasan pada hari itu. Dan yang kedua, pembaruan rohani. Nabi-nabi menantikan pembaruan umat Allah, bahwa setelah penghukuman ada pembaruan, bahwa sisa bangsa Israel akan dibawa pulang dan mereka akan ikut serta dalam perjanjian baru yang akan diadakan. Yang ketiga, harapan yang bersifat kebendaan. Ya, kebendaan yang dimaksud ini khususnya tempat, tentang Firdaus yang muncul kembali, atau tentang pengharapan tanah suci yang akan diperbaharui. Yang terakhir,
Mesias, umat Israel yang memusatkan perhatiannya pada masa depan, mengharapkan munculnya satu tokoh yaitu Mesias yang akan memenuhi kebutuhan rohani maupun politis mereka. Konsep tentang Mesias ini dapat dilihat melalui gambarannya sebagai anak Daud. Ya, pertanyaan yang keempat, penghukuman apa saja yang ada di dalam eskatologi? Iya, adapun penghukuman yang terjadi dalam masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu seperti yang pertama, jiwa-jiwa yang tidak diselamatkan masuk ke neraka sesudah penghakiman orang-orang mati. Di sini mengacu kepada semua orang yang tidak menerima Kristus sebagai juru selamat mereka atau iman mereka telah mati, dihakimi menurut perbuatan-perbuatan jahat mereka dan akan menerima berbagai jenis hukuman menurut besarnya dosa-dosa mereka selama-lamanya di dalam neraka. Dan yang kedua, lautan api dan lautan belerang yang menyala-nyala. Di Hades, jiwa-jiwanya hanya dapat memohon, menyalahkan dan meratap. Sesudah dilemparkan ke dalam lautan api, mereka tidak dapat memikirkan apapun yang lain karena penderitaan dan kesakitan yang tak pernah berakhir. Yang ketiga, mereka yang tetap tinggal di Hades bahkan sesudah penghakiman. Artinya, orang-orang yang diselamatkan dari perjanjian lama sesudah berada di pangkuan Abraham sampai Yesus Kristus dibangkitkan. Dan yang keempat, roh-roh jahat dipenjarakan di jurang maut. Menurut Kamus Webster's New World Collect, istilah abyss jurang maut didefinisikan sebagai jurang yang tidak berdasar, jurang yang sangat dalam atau segala sesuatu yang terlalu dalam untuk diukur. Dalam pengertian Alkitab, jurang maut adalah bagian yang paling dalam dan paling rendah di neraka. Iya, Bella, dan yang pertanyaan terakhir, apa tanda-tanda dari akhir zaman itu? Di sini saya mengambil tanda-tanda akhir zaman tersebut di Daniel 11, yang dimana di Daniel 11 itu menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman itu tentang kejahatan, adanya kebohongan dan kepalsuan di dalam tanda-tanda akhir tersebut. Serta di Daniel 12 juga dikatakan tentang akhir zaman seperti banyak orang yang disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Seperti itu. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu juga ada di dalam perjanjian lama, seperti banyaknya kejahatan, kebohongan yang terjadi, serta adanya akhir zaman yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti itu, adik-adik semua.